طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat duhur yang semuanya saya muliakan. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah di tengah-tengah kesibukan kita menyelesaikan tugas-tugas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga tugas dan kewajiban yang berada di pundak kita dapat kita laksanakan sebagaimana semestinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, salah satu di antara spirit yang dikehendaki oleh Islam di dalam menjalani seluruh kehidupan, itu adalah memperoleh keberkahan. Kalau kita perhatikan cara Allah, cara Nabi mengajarkan kepada kita doa mulai sejak pada saat seseorang itu lahir ke atas muka bumi, kemudian membesar dan kemudian terus berkembang, itu semuanya konteksnya doanya adalah doa keberkahan. Ada bayi lahir, maka kemudian doanya barakallahu laka fil maulud wa syakartal wahid wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Mudah-mudahan yang baru lahir, bayi yang baru lahir ini diberkati. Kamu sebagai orang tua yang diberi anugerah dengan bayi itu semestinya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan si jabang bayi ini diberikan umur panjang, dan oleh karenanya kemudian kamu diberikan bakti dari jabang bayi ini. Jadi doa itu menggambarkan keharmonian. Yang baru datang didoakan keberkatan, yang didatangi jangan sampai lupa daratan, harus bersyukur atas kenikmatan. Gak cukup dengan itu, mudah-mudahan bukan sekedar menghadirkan bahagia di awal saja, tapi awet hidup, panjang umur. Wa balagha asyuddahu, dan ditutup doa ini dengan satu ungkapan wa ruzikta birrahu. Bayi
jabang bayi nanti ini kalau membesar, kalau udah tua, umur panjang, kamu dapat percikan kebaktiannya, bakti darinya. Ini juga menggambarkan usia kita ini yang penting bukan panjang tuanya, tapi juga kebermanfaatan dan keberkahan. Dan salah satu makna keberkahan umur itu pada saat seseorang bisa bakti sama kedua orang tuanya. Ini keharmonian. Baru lahir. Kemudian tentu semakin membesar, mulai disuruh untuk ngajarin makan. Kalau makan ini semestinya nggak perlu diajarin, karena biasanya secara insting akan cari makanan. Ya, maka orang tua kita dahulu nasihatin, gambarin, sebetulnya orang itu kalau untuk bab dunia itu nggak terlalu harus belajar benar-benar, karena secara instingnya orang itu pasti akan mencari itu. Sebagai gambarannya, ketika anak-anak kecil kita ini ada penjual es krim di depan rumah kita, maka dia akan minta kepada kita, "Pak, minta uang." Kita nggak kasih, dia akan cari di saku celana bapaknya, di laci rumahnya, itu akan nyari. Nah, sebetulnya orang tuh kalau lapar juga pasti akan nyari. Nah, ketika makan kemudian dikasih doanya juga doa keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan doa makan ini juga kombinasi keharmonian. Tidak ada yang menafikan bahwa makan itu menjadi asupan gizi yang bisa berdampak pada kualitas kesehatan iya. Tetapi goal ending daripada makan itu bukan itu, tetapi Allahumma barik lana, berkah. Nah, sehingga demikian yang bikin orang itu capek, ini kan karena nuruti maunya makan. Yang model apa? Jenis makanan apa yang bikin kita ini pening? Dan makan di mana yang sering bikin kita ini pusing? Kita ini punya pengalaman. Habis maghrib jalan sama istri, pengen cari makan, keliling sepanjang jalan tuh kanan kiri semuanya warung, restoran, kedai makanan, baik yang permanen maupun yang nggak permanen, yang temporer. Tapi semuanya itu nggak ada yang cocok. Ini begini, ini begini, ini begini. Jadi sampai ujung jalan tuh bukan kemudian cari makan, tapi mereview masakan. Ada yang pernah nyadar kayak gini? Ada yang pernah ngelakuin kayak gitu nggak? Ada? Datang orangnya? Yang mana? Nah, kalau ini diteruskan kan kata dokter, kalau makanan nggak terkontrol jadi penyakit. Akhirnya orang sibuk juga dengan penyakit. Makanya tadi disebutnya waqina adzabannar. Doa tadi kombinasinya adalah supaya terhindar dari api neraka. Karena Bapak Ibu, kalau makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ini didapat dengan cara yang tidak halal, maka itu nanti dampaknya kemana-mana. Ya, orang kalau nyari duit mudah, biasanya makannya juga mudah. Karena nyari duitnya mudah, maka biasanya makanan, jenis makanan, variasi makanan yang ingin dimakan juga macam-macam. Ini otomatis nanti hasil labnya macam-macam. Nah, biasanya kalau orang itu nyari duitnya dengan mudah, dengan cara yang tidak halal, itu biasanya penggunaannya juga mudah di dalam hal-hal yang tidak halal. Makanya waqina ada benar. Nabi menyebut kullu lahmin nabata min haram. Setiap ketul daging yang tumbuh kembang di dalam tubuh manusia disebabkan karena dari sumber yang haram, fannaru aula bi,
maka api neraka lebih prioritas sebagai tempat daging itu. Apa-apa yang dalam tubuh kita ini daging atau apa? Atau lemak? Atau lemak? Ini dari sini nih udah doanya aja dari awal udah penuh keharmonian. Makanya orientasinya kalau makan itu bukan soal mahalnya, bukan soal lezatnya. Dilarang ya enggak dilarang juga. Tapi spiritnya bukan itu. Tapi spiritnya keberkahan. Kalau dengan level sebegini sudah dirasa cukup ya nggak perlu lebih. Kalau dengan budget yang segini bisa dimakan oleh 2 orang, kenapa harus kita makan sendiri? Nah, ada anasir itu. Kalau dengan 30.000 itu bisa kita makan dengan 2 orang, kenapa harus buat sendiri? Salah nggak makan 30.000? Ya nggak salah. Tapi keberkahannya jadi berkurang. 30.000 dirasakan sendiri tentu tidak sama kalau 3.000 bisa dirasakan oleh sahabat kita. Jadi keberkahannya. Karena budget 100.000 yang kita makan secara sendiri itu sama, nanti selepas 4 jam juga lapar. Yang kita makan 20.000 sekali makan sama, selepas 4 jam juga sama, lapar juga. Kalau terjadi kejadian mules di dalam perut, antara yang 20 dengan yang 100.000 juga sama. Ujungnya kemana? Ya sama. Kalau baunya nggak tahu, itu bapak-bapak sendiri yang bisa lihat. Tapi sama itu, ending, destinasinya sama. Nah kalau begitu berarti kan 100.000 bisa buat 4 orang. Daripada buat sendiri, ya, keberkahan itu. Ini basic Bapak, karena nanti ini berdampak tentang bagaimana cara kita ini menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menyebutkan paling tidak ada sebab seseorang yang meskipun dia ini educated, literasi, knowledge-nya tinggi, akses terhadap ilmu pengetahuannya bagus, tapi bisa jadi gara-gara 3 hal ini orang secara otomatis disebut sebagai orang yang jahil. Yang pertama apa? Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa kita ini punya 2 bekal Pak. Yang pertama disebut dengan kuwatus syahwah, dan yang kedua kuwatul ghadab. Potensi syahwat, dan yang kedua potensi amarah. Kedua-dua ini penting buat orang. Sebab kalau nggak ada syahwat, kita nggak selera makan. Kalau nggak syahwat, kita jadi nggak pengen nikah. Kalau nggak punya syahwat, kita juga nggak punya mimpi punya rumah yang begini, itu semuanya syahwat. Makanya ketika Allah menggambarkan bahwa nanti di akhirat ahli surga itu nikmat, saking nikmatnya maka apapun yang menjadi obsesi manusia dijumpai nanti di surga. Maka bahasa Al-Qur'annya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang kamu ingini ada. Itu syahwat. Nah ini berarti menandakan bahwa syahwat orang itu unlimitednya di sana. Kalau pengen mendapatkan semua keinginan itu di sana. Kalau di sini itu berarti nggak bisa. Ada banyak hal yang kita inginin nggak kita jumpai. Ada hal yang kita cita-cita nggak kita dapat raih. Itu di sini. Ini nanti berdampak pada keharmonian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang pertama tadi hawa nafsu. Nah, tapi oleh karenanya maka hawa nafsu harus dimanage. Kalau terlalu berlebih, melalui hududnya bisa membahayakan orang. Nah, hawa nafsu inilah yang disebut sebagai merusak
literasi dan keilmuan seseorang gara-gara hawa nafsu, maka dia disebut otomatis orang jahil. Contoh, Bapak-bapak, kita ini semua tahu bahwa yang hidup pasti akan mati, nggak ada yang tidak. Orang ateis pun kalau sudah berhadapan dengan kematian, diam dia. Bisa saja orang itu berdebat tentang siapa Tuhannya, berdebat. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kematian, diam dia. Ini artinya fakta. Nggak ada orang itu yang hidup terus-terusan. Kita ini ada karena dulu sebelum kita ada orang wafat. Ada peristiwa kewafatan, ada peristiwa kelahiran. Ini fakta. Dan semua orang, hampir tidak ada orang yang tidak paham dengan fakta ini, ilmiah ini. Tetapi kenapa orang itu ketika menjalani kehidupan kok kayaknya sepertinya dia ini lupa bahwa dia ini akan mati? Nah, betul nggak? Cara kita menjalani kehidupan kok seolah-olah hidup kita ini nggak akan mati. Berarti kalau kayak gitu kemungkinan besar fakta-fakta ilmiah tadi itu terkabuti oleh hawa nafsu. Mungkin kita nggak perlu dalil yang complicated lah untuk memahami bahwa hidup ini limited, sementara akhirat nanti unlimited. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nggak perlu dalil yang complicated. Ma indallahi bakin, ya, wa ma indakum yanfad. Yang kamu miliki itu pasti fana, pasti punah. Tetapi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal. Kita tahu ini. Tapi kenapa pada saat kita mengelola dunia, menjalani dunia, dan memegang harta itu kok sepertinya kita ini nggak pernah sadar bahwa kita ini akan meninggalkannya? Ini yang pertama. Yang kedua, itu riya. Dan intisari daripada riya itu adalah merasa lebih baik dari orang lain, pengen dilihat baik oleh orang lain, dan dirinya merasa baik daripada orang lain. Kita langsung agak tinggi dikit. Bapak-bapak, ketika Imam Al-Ghazali ngomongin soal riya ini, yang dihadirkan adalah iblis. Iblis merasa baik di hadapan Allah dan merasa lebih baik berbanding dengan Adam. Padahal menariknya, iblis ini juga sadar yang menciptakan dirinya Allah, yang menciptakan Adam juga Allah. Makanya mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ini kan ikrar sebetulnya kan. Kami sadar Engkaulah yang menciptakan aku. Kami sadar bahwa yang menciptakan kami adalah Engkau. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkau pula yang menciptakan Adam. Jadi kalau dalam konteks akidah bisa saja ini dimaknai sebagai ikrar, pengakuan bahwa eksistensi dirinya wujud itu karena kehendak Allah yang pencipta. Cuman persoalannya, iblis ini seperti melewati batas, cross the border. Dia bilang apa? Kan ana khairu minhu. Kalau seandainya dia ini betul-betul menyadari dan menginsafi, kan semestinya nggak sampai ke sana, Pak. Sebagaimana Allah yang menciptakan aku, Allah pula yang menciptakan Adam. Maka ya sudahlah, siapa yang lebih baik antara kedua kami sesama makhluk ini, ya biarin Allah, ukurannya ukuran Allah. Disinilah kemudian iblis itu dia lebih, ya, berlebih, melewati batas yang semestinya nggak dia lakuin. Jadi betul kan? Jadi kalau kita nyadar, kalau iblis itu nyadar yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang menciptakan Adam juga Allah,
Lantas kenapa dia pusing-pusing, pening-pening? Kenapa dia ini pusing-pusing harus membuat ukuran dan kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam? Nah, kita khawatir itu kita yang hadir di sini sampai ke pencapaian seperti sekarang ini, kita nggak ngerasa bahwa semua ini gara-gara Allah. Kalau iblis tadi masih ngakuin. Nah, kita ini khawatir pencapaian yang kita dapatkan ini jangan-jangan kita nggak pernah nyadar bahwa itu semuanya karena Allah. Tuh, kalau kayak begitu kan khawatirnya lebih parah kita ya ini daripada iblis. Iblis aja masih ngaku kok. Jadi kalau orang, nah ini kalau proyek ini kalau bukan saya, kan ini kan ide saya itu awalnya. Kalau nggak saya ide mana bisa ya? Ingat Pak, iblis tadi itu masih nyadar. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan kalau iblis itu dilaknat sama Tuhan, tidak serta-merta bukan karena dia nggak mau sujudnya, tapi sesungguhnya yang lebih fundamental adalah karena dia ngerasa lebih baik dari mengambil otoritasnya Allah. Kan untuk mengetahui siapa yang lebih baik itu Allah yang punya otoritas. Karena kebaikan itu ditentukannya di masa depan. Al-umuru bi khawatimiha. Segala sesuatu itu ditentukan baik buruknya itu di pengakhirannya. Sementara pengakhiran itu masa depan, dan masa depan itu gaib. Lantas bagaimana mungkin kemudian tiba-tiba kita merasa bahwa kita lebih baik daripada fulan bin fulan, padahal masa depan kita saja kita nggak tahu. Ini bahaya. Ini basic yang nanti berdampak kepada keharmonisan. Ana khairum min. Dan yang ketiga, tadi yang pertama tadi apa? Takabur. Yang kedua, yang ketiga hasad. Hasad ini di antara 3 penyakit yang sering kali membuat kehidupan tidak harmonis, baik dalam keluarga, di masyarakat, terlebih lagi di tempat kerja. Hasad. Maka untuk mentreatment 3 hal ini yang bisa merusak keharmonisan, jadi saya membahasnya dengan logika terbalik. Jadi supaya terwujud keharmonisan, maka ketiga tadi ini harus ditreatment. Sombong, riya, dan kemudian hasad. Kalau ketiga ini ditreatment, terwujud itu nanti. Imam Ghazali sampai detail di dalam Bidayatul Hidayah itu disebut, jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Sombong, iri, hasad itu puncaknya karena dia ngerasa lebih baik daripada orang lain. Kalau dia ngerasa lebih baik dari orang lain, sombong muncul. Orang melakukan riya itu karena pengen dilihat lebih baik dari orang lain. Salah satu di antara bentuk hasad itu kan nggak mau kebaikan itu dinikmati oleh orang lain karena aku yang lebih layak. Kan kita ngerasa kan? Imam Ghazali kalau ketemu sama anak yang kecil bilang, yakini anak kecil itu lebih baik, yang lebih muda itu lebih baik. Kenapa? Sebab dia maksiatnya masih sedikit. Kalau yang bapak-bapak yang tua ini karena hidupnya lebih lama, maka potensi melakukan kemaksiatannya lebih banyak. Nah, sehingga yakini yang lebih muda itu lebih baik. Kalau ketemu sama orang yang tua, yakini bahwa yang tua itu lebih baik. Kenapa? Sebab masuk Islamnya lebih dulu, hijrahnya lebih dulu. Kalau lebih tua berarti kan hidupnya lebih lama, berarti sunatnya lebih dulu. Kalau sunatnya lebih dulu, syahadatnya juga duluan. Jadi kenal Tuhannya juga lebih dulu. Nah, dengan cara ini maka kemudian kita ini nggak ngerasa lebih baik.
Kalau ketemu di hadapanmu, kata Imam Ghazali, itu adalah orang yang jahil, yakini bahwa dia lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena dia ini melakukan kemaksiatan atas kejahilannya. Sementara kalau kamu yang alim itu melakukan kemaksiatan, tahu tapi melakukan kemaksiatan. Nah sekarang di antara dua itu mana yang lebih baik? Yang melakukan kemaksiatan karena kejahilannya, atau melakukan kemaksiatan padahal dia tahu perkara itu nggak baik? Sampai sedetail itu Imam Al-Ghazali ngasih treatment teknis untuk menyelesaikan persoalan tiga tadi. Nah biasanya yang bikin orang tidak harmonis di tempat kerja itu ya imma karena sombongannya, imma karena irinya, dan imma karena riaknya, dan itu terhimpun di dalam merasa lebih baik. Makanya kenapa Pak, kita ini kemudian setiap pagi sore selalu dicontohin oleh Nabi, disuruh qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man wa tu'izzu man wa tudhillu man, supaya kalau kita nampak ada orang yang dipromosikan, kita tidak bilang semestinya kan saya yang dipromosikan, kenapa dia? Semua orang tahu kok di unit ini yang paling terbaik performanya siapa. Nah, kadang-kadang kan kayak gitu. Kenapa omongan itu muncul? Ngerasa paling. Padahal kalau ayat tadi berbunyi qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man, kan beres mestinya. Kan itu nggak mungkin terjadi juga kalau nggak Allah dan Nabi. Akhirnya curiga, oh pasti ini dia punya di situ. Ada orang dalam, dia karena dia wajar lah, karena dia pintar cari muka, pokoknya macam-macam muncul semua. Bapak, saya ingin tutup tema ini dengan kisah. Kisah ini saya dapatkan di dalam tafsir Qurtubi, ya, biar nanti ada kesempatan untuk jawab, dan saya juga terlibat di lantai 11 dan nanti nggak terlalu lambat. Salah satu kebiasaan Nabi untuk membangun keharmonisan itu adalah membentuk kelompok-kelompok kecil di kalangan para sahabatnya, dan setiap kelompok dikasih mas'ulnya, dikasih PIC ya gitu kira-kira. Terdiri daripada orang-orang yang susah, dan salah satu di antara kelompok tersebut adalah orang yang senang. Tugaskan itu apa? Untuk melayani, untuk berkhidmat, untuk mengcover keperluan anggota kelompoknya. Dan kebiasaan ini dilakukan oleh Nabi bukan hanya pada saat mukim, termasuk juga pada saat safar. Ini untuk bangun, ya kan, ada tadhamun, ada solidaritas. Nah ini kisahnya menarik. Pada saat itu ada dua orang sahabat yang dijadikan satu kelompok oleh Nabi, dan Salman Al-Farisi ditugaskan untuk mengcover dua sahabat ini. Salman ini sebetulnya kan putra mahkota ya, tapi kemudian memilih untuk hidup bersahaja, mendampingi Rasul SAW. Ditugaskan untuk mendampingi dua orang tadi. Nah, singkat ceritanya, pada saat perjalanan mau dilakukan, Salman ini pulang dan ternyata ketiduran. Maka dua sahabat tadi nyusul ke rumah Salman, dan betul Salman kebetulan. Dua sahabat tadi itu karena tahu bahwa dia berada dalam satu kelompok dengan Salman, dan Salman telah ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi mas'ul PIC yang tugasnya melayani kelompok, maka dia minta, boleh nggak engkau pergi ke Nabi, dapatkan makanan buat kami. Maka Salman pun pergi ke rumah Nabi, dan kata Nabi, kamu pergi ke rumah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini salah satu penjaga gudang makanan Rasul.
kebetulannya memang tidak ada makanan, sehingga Salman Al-Farisi kembali ke kelompoknya dalam keadaan tidak membawa makanan. Nah, ternyata dua orang sahabatnya Nabi tadi itu tidak terima atas informasi yang dibawa oleh Salman, sampai dia mengatakan, ini mah Usamah bin Zaidnya aja yang gak mau berbagi, padahal dia punya. Kan gak mungkin dia gak punya. Ya memang gak ada. Lantas kemudian ya udah, kalau begitu boleh nggak kamu pergi ke kabilah-kabilah yang berhampiran untuk tujuan yang sama? Maka Salman pun juga ikut usulan dalam rangka berkhidmat kepada kelompok yang sudah dibentuk oleh sahabat, oleh Rasulullah SAW tadi. Beberapa kabilah ia samperin nggak dapat makanan. Balik disampaikan informasi itu, dan ternyata dua sahabat tadi nggak terima dengan keadaan dan mengatakan, wallahi lau ba'athna Salman ila bi'ri sumiha la ghara ma'uha. Nah, ini mah ente aja man Salman, katanya, kalau seandainya kami meminta engkau pergi ke sumur Sumiha, ini salah satu nama sumur di zaman itu yang sumber mata airnya itu berlimpah. Dia nggak siap dengan informasi yang dibawa oleh Salman. Demi Allah, kalau seandainya kami meminta engkau pergi ke sumur Sumiha, pasti engkau akan bilang airnya kering. Jadi malah nggak terima dengan Salman. Ini Salman ini kalau bukan karena Nabi yang dulu pasti sudah sebel juga ini. Sebegitu dedikatifnya Salman, disuruh ke sana nggak dapat, suruh ke sini nggak dapat, kok sekarang malah dia dicurigain, ya kan Pak? Bapak kalau punya teman yang kayak begini, tetangga yang kayak begini, ya maklum-maklumin saja. Karena ternyata di era Nabi juga ada yang kayak gitu. Di sahabat tuh ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada temen dalam satu grup tuh kok kerjaannya dompleng mulu ya. Kalau ngerjain pekerjaan bareng-bareng itu dia pokoknya cuma nebeng gitu ya, nebeng. Ya maklum-maklumin aja. Kenapa? Karena generasi terbaik pada zaman itu juga ada yang modelnya kayak begitu. Nggak cukup di situ Bapak. Dua orang tadi itu kemudian memata-matai Salman. Karena di dalam pikirannya sudah ada prasangka. Ya, tadi Usamah bin Zaid juga sudah dicurigain. Ini sekarang kecurigaannya diarahkan kepada Salman. Ini mah pasti Salman yang problem. Masa Nabi nggak ada makanan? Masa Usamah bin Zaid nggak ada makanan? Padahal dia penjaga gudang. Ini pula sudah pergi ke beberapa suku, nggak dapat pula. Nah, ini pasti Salman. La wallahi lau ba'athna Salman ila bi'ri sumiha la ghara ma'uha. Sampai kayak begitu nyindirnya. Sehingga dimata-matain Salman. Pada saat dimata-mata itulah kemudian kepergok sama Nabi. Dan secara spontan Nabi kemudian mengatakan, mali ara hudratan lahmi fi afwahikuma. Ini apa ceritanya? Kalau saya nampak melihat ada bekas ketulan daging di mulut kalian berdua. Gitu kira-kira bahasa kita. Nabi itu ngomong begitu Pak. Padahal kan memang kita tahu sahabat ini dari tadi memang belum makan. Maka otomatis dua sahabat tadi kemudian menjawab, ya Nabi Allah, wallahi ma adrakna fi yaumina hadha lahman wala ghairahu. Wahai Nabi Allah, demi Allah, pada hari ini kami itu belum ketemu daging, juga bukan yang lainnya. Mungkin kalau bahasa kita, wahai Nabi, jangankan kok daging, sarapan aja belum. Gitu kira-kira. Ma adrakna fi yaumina hadza lahman wala ghairahu. Gimana ceritanya engkau bilang bahwa di dalam mulut kami ada bekas daging, padahal pada hari ini kami belum ketemu daging, bukan juga ketemu makanan yang lain. Maka Rasul kemudian menjawab,
walakin dhaliltu ma ta'kulani lahma Salman wa Usamah bin Zaid. Sejatinya kamu sedang makan dagingnya Salman dan dagingnya Usamah bin Zaid. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha. Ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Sebahagian dari prasangka itu dosa. Jangan pula menghibah di antara kalian sesama kalian. Jangan pula memata-matai di antara kalian. Apakah kamu menginginkan? Apakah kamu mau memakan daging bangkai saudaramu? Tentu kalian semuanya membencinya. Bapak-bapak, yang merusak keharmonisan di dalam tempat kerja itu yang pertama adalah prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itu. Yang kedua apa? Yang kedua tajassus, memata-matai. Memata-matai ini dilakukan karena udah ada prasangka sebelumnya. Kalau nggak ada prasangka ngapa pula mata-matai? Dan yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah, jangan menyebarkan aib orang lain. Menyebarkan aib orang lain saja nggak boleh, apalagi mengorek-ngorek, mencungkil-cungkil aibnya orang lain. Semuanya itu adalah sumber ketidakharmonisan dimanapun kita berada, termasuk di dalam tempat kerja. Sehingga Allah menyebut dalam Qur'annya dan kemudian disebutkan oleh Nabi seperti makan bangkai. Nah, kita ini sekarang kan spiritnya semuanya mencongkel keburukan orang lain. Nah, ini kesempatan. Ada orang yang pengen naik dengan cara mengumbar kesalahan orang lain. Ada orang yang ingin mendapatkan apresiasi dengan cara menyebar kesalahan aib orang lain. Padahal spiritnya adalah man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib sesama saudara muslimnya, maka nanti dari kiamat Allah akan tutup aibnya. Jadi sebetulnya Pak, kita nggak mengorek saja Pak. Dapat secara nggak sengaja tahu aib orang lain itu sejatinya udah beban Pak. Bebannya apa? Beban yang pertama, harus menutup, karena kalau kita tahu orang lain harus menutup. Beban yang kedua, kan hawa nafsu kita ini teringin banget untuk nyebarin. Maka sebetulnya orang yang tahu rahasia itu nggak hidupnya nggak enak, nggak disebarkan. Sayang, ini barang bagus, iya kan? Mau disebarkan, kita punya tanggung jawab untuk nutup aib. Jadi keharmonisan itu pada saat apa? Pada saat kita ini fokus dengan tujuan dan tidak ngorek-ngorek aib orang lain. Terakhir, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah itu berarti imamnya orang Madinah, orang yang paling tahu sunnah, karena dia hidup di kampungnya sunnah. Sampai-sampai ada ungkapan la yufti ahadun qabla mautihi. Pada saat Imam Malik ini masih hidup, tidak boleh ada orang yang berfatwa, ya, karena dia yang paling tahu dengan sunnah, karena lahir di kampung sunnah, ya. Meskipun pada akhirnya madhabnya ini kemudian dipegang oleh masyarakat yang hidup di Afrika Utara, Maghrib Arabi, Libya, Tunisia, Algeria, Maroko sampai Mauritania. Sementara sekarang pada saat ini sendiri orang Madinahnya sendiri malah tidak berpegang pada. Dia mengatakan pada saat itu masih hidup, adrakna bil madinati aqwaman laisat lahum uyub. Saya lihat di kampung Madinah ini ada orang-orang yang baik-baik sebetulnya, nggak punya aib.
tapi mereka ini suka menghibah aibnya orang lain. Fasarat lahum uyub, gara-gara seneng ngegosip, pada akhirnya mereka ini punya aib, tembeleknya kelihatan. Wa adrakna biha aqwaman kanat lahum uyub. Sebab di saat yang sama ada orang-orang yang saya perhatikan sejatinya mereka ini punya aib. Wasakatu aninnas, tapi mereka gak tertarik untuk ngomongin aibnya orang lain, gak tertarik untuk nyebarin aibnya orang lain, apalagi ngorek-ngorek aibnya orang lain. Fanusiat uyubuhum, lantas aibnya itu dilupakan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini yang paling harmoni pada saat kita ini enggak begitu ikut campur dengan urusan aib kesalahan orang lain, tidak ngorek-ngorek, tidak menyebarkan. Kalau seandainya ketahuan secara enggak sengaja, justru ditutup. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kisah tadi yang saya sampaikan tadi itu silahkan boleh dirujuk di kitab Al-Qurtubi pada saat beliau membahas Asbabun Nuzul ayat Al-Hujurat ayat 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pemaparannya. Baik, pada Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Catur, Ustaz, ingin bertanya, harmonis kan artinya itu selaras atau sesuai. Ini kan memang harmonis di tempat kerja. Yang maksudnya kan adalah apakah sesuatu yang harmonis itu pasti akan berkah. Misalkan harmonis di tempat kerja berarti kan harus selaras dan sesuai itu dengan aturan kerja di tempat tersebut gitu. Jadi misalkan ada seseorang orang baru datang di mana suatu lingkungan sebelumnya tuh sudah harmonis lah, kategori sudah sesuai, tapi ternyata mungkin dibagi lagi tadi kan di Islam tuh mengutamakan itu adalah keberkahannya. Jadi apakah sesuatu yang harmonis itu pasti berkah, meskipun apa ya harmonisannya itu ya mungkin ya terkata misalkan mungkin di basing mungkin di tempat lain ada yang lebih mengutamakan rapat daripada mungkin sholat gitu ya Ustaz. Jadi misalkan sesuatu tempat yang ternyata sudah harmonis di tempat kerja karena sesuai aturannya itu bereskan dulu kerjaan baru lakukan yang lainnya. Nah itu seperti apa Ustaz? Apakah itu bisa dikatakan harmonis yang berkah atau emang harmonis itu betul berkah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dengan angle yang berbeda. Jadi ada prioritas dalam menjalani kehidupan. Apakah kita mendahulukan keberkahan atau keharmonisannya? Harmonis itu kan satu kondisi di mana orang yang hidup yang terlibat di dalamnya dalam kondisi saling mengenal, saling memaklumi, saling memahami, dan hidup dalam kenyamanan, nyaman. Nah kalau kita bicara bahwa sesungguhnya semuanya itu bisa terjadi kalau hatinya bermasalah. Nah, berarti kan kuncinya ada di hati. Sementara hati itu kan yang megang Allah. Baina asabiillah. Jadi al-qalb yataqallabu baina asabiillah. Hati itu dia berputar, berpusing, berbolak-balik, yang itu berada dalam genggaman Allah. Nah dengan demikian harmonis dan tidak itu berarti kan tergantung Allah. Nah dengan demikian maka prioritasnya kita adalah bagaimana supaya Allah itu mencampakkan unsur-unsur keharmonisan di dalam hati orang. Nah dengan demikian yang harus diprioritaskan agar Allah menurunkan, mencampakkan keberkahan di dalam hati orang tadi, ya berarti kita mendahulukan Allah. Itu maksud saya. Kalau tadi ada orang yang sudah harmonis mungkin kacamatanya, tiba-tiba ada orang baru kemudian jadi nggak harmonis gitu. Nah ini kan perlu ditanya apa yang membuat nggak harmonis? Apa yang membuat nggak harmonis? Jangan-jangan memang tiga hal tadi yang membuat
membuat yang orang lama jadi mungkin entah. Akhirnya kita nggak tahu nih sebabnya. Apakah karena orang baru ini merasa menjadi ancaman, atau sebaliknya, atau karena orang baru ini pintar sementara kita yang lama anak baru saja ngomongnya udah kayak iya aja. Kadang-kadang ada muncul kayak gitu. Nah, sehingga angle yang saya ambil adalah gimana supaya hati yang sesungguhnya menjadi pusat sekaligus sumber keharmonisan itu mendapat keberlimpahan dari Allah. Untuk mendapatkan itu maka kemudian yang harus diprioritaskan adalah Allah dengan keberkahannya itu. Nah, tadi soal dari awal sebelum ngomong itu kan soal makan, soal itu kan hal-hal yang sering juga jadi problem. Gara-gara makan berbeda ya suami sama istri gaduh. Padahal tuh yang makan ya gitu-gitu aja gitu. Orang bekerja yang seringkali bikin gaduh itu kan sebenarnya memperjuangkan sesuatu yang tadi yang akan dia tinggalin gitu ya. Tadi kita ini sebetulnya sadar nggak sih kita ini akan meninggalkan sesuatu, kita ini memperjuangkan sesuatu dengan mati-matian yang sesuatu bakal kita tinggalin. Jadi maksud saya posisinya di situ. Apakah harus selalu harmonis? Ya tentu tidak. Karena memang orang hidup justru kalau tidak ada percikan-percikan kayak begitu kan juga tidak bisa menilai sejauh mana level keimanan dan kesabaran. Makanya bahasa keharmonisan itu karena bahasa bapak dan ibu-ibu di ruang kerja. Tapi sebenarnya topik yang tadi dari awal saya bahasakan sebenarnya keywordnya kan keberkahan itu. Itu angle-nya saya ngambil situ. Terima kasih.